Nah, yang jadi pertanyaan ketika marketnya datang, Oke. ketika buyernya atau Oke. customer itu sudah datang, Kenapa? itu dilayani dengan baik tidak misalnya? Kita bisnis dan brand Betul. dua hal yang berbeda. Kalau bisnis kan seperti yang kita tahu mungkin goalsnya adalah profit sebesar-besarnya. Betul. Brand adalah goalsnya. Bahwa produk enak Hmm. bukan bikin orang datang, Hmm. tapi produk enak bikin orang balik lagi. Lagi. Nah, Oke. gimana caranya orang balik lagi? Oke, bismillah. Bismillah. Mas Farid, lanjut lagi tentang kalau kemarin tentang strategi launching, mungkin sekarang lebih ke kesalahan sebagian teman-teman UKM ketika melakukan launching dan setelah launching, karena jarang terfikirkan seperti itu. Nah, kebetulan kemarin kita beberapa hari yang lalu sempat ngopi di salah satu kedai kopi yang estetik, Viral juga. Kopinya juga mantap. Sangat digaungi Ya, Gen Z sama milenial. Masalahnya kemarin kita memutuskan untuk tidak balik ngopi lagi di situ karena bukan masalah produk sama Betul. tempatnya, tapi lebih ke masalah servisnya seperti itu. Iya. Ini bukan menggibahi brand, tapi sebagai pelajaran buat teman-teman yang mau launching juga, biar tidak fokus ke launchingnya saja, tapi ke pilar-pilar yang lainnya seperti itu. Nah, jadi gimana tuh, Mas? Sebenarnya mungkin bukan kesalahan, Kak. Oke. Tapi lebih ke belum melakukan dengan benar atau Belum dengan aware. baik. Iya. Oke. Saya sangat salut pada konten kreator yang ada di Makassar. Mereka sangat jago-jago buat awareness. Oke. Tapi ada yang belum dilakuin, Kak. Apa itu? Contohnya mereka jago bikin awareness tapi nggak jago bikin CTA. Misalnya Seperti? CTA misalnya ngajak orang yang lebih banyak lagi misalnya, Kak, atau mengkomunikasikan DNA brandnya. Misalnya nih brand itu dipersepsikan atau maunya owner itu brandnya itu dikenal sebagai brand yang aura feel-nya tuh ceria. happiness, Oke, iya, ceria. Tapi ketika kita datang itu semua jutek-jutek, suram suram datar. misalnya. Jadi Oke. kalau marketnya atau trafficnya sudah bagus, berarti tugasnya si konten kreator atau anak tim kreatif, kemudian tim marketing itu sudah selesai. Oke. Itu sudah selesai sampai situ. Berarti mereka melakukan tugasnya dengan baik. Nah, yang jadi pertanyaan ketika marketnya datang, ketika buyernya atau customer itu sudah datang, Kenapa? itu dilayani dengan baik tidak misalnya? Kayak kita Ataukah tadi, ataukah sudah mempersepsikan brand happiness-nya itu sudah benar tidak? Jangan sampai kayak itu tadi, Kak. Kayak kita datang ke sana tapi pada saat kita dilayani mereka cuek, nggak senyum. Mereka hanya bilang, "Iya, Kak, mau apa?" Iya, padahal kita tidak tahu tidak ada knowledge tentang produknya, meskipun mereka jualan kopi, kita orang yang sedikit suka ngopi. Betul. Oke. Tapi kita tidak jelaskan tentang brandnya mereka. Brandnya benar. Misalnya, misalnya seperti di brand brand sebelah itu mereka mendeliver brand itu sangat baik, Kak. Mulai dari tim kreatifnya, mulai dari tim operation yang ada di lapangan itu cara mendelivernya dengan sangat baik, sangat baik. Padahal dia brand yang di boykot. Padahal itu brandnya sangat di boykot. Nah, kemudian kita harus garis bawahi, Kak, bahwa produk enak bukan bikin orang datang, tapi produk enak bikin orang balik lagi. Nah, gimana caranya orang balik lagi kalau pelayanannya saja nggak baik, Kak, nggak bagus? Berarti kesalahan ada di marketing. Bukan. Nah, kebanyakan marketing yang disalahkan. Kebanyakan marketing yang disalahkan. Nah, balik lagi, ini mungkin pesan untuk business owner juga sama pemilik brand juga, bahwa ketika omset turun kita harus cek dulu, Kak. Yang kurang ini sisi mananya? New customer atau customer existing? Maksudnya? Customer existing itu customer yang sudah pernah belanja. Itu dia nggak balik lagi, Kak. Nah, berarti kalau nggak balik lagi, karena apa? Yang salah itu bukan tim marketingnya. Kecuali tim marketingnya nggak mampu meng-create sistem customer relationship-nya nggak ada, kecuali gitu, Kak. Tapi itu sangat-sangat kesalahan di marketing sangat minim kalau customer existing-nya yang kurang balik lagi. Jadi tugasnya di marketing itu new customer. Sedangkan tugasnya operation itu bring back customer. Berarti kalau kita mungkin cerita bisnis dan brand dua hal yang berbeda. Kalau bisnis kan seperti yang kita tahu mungkin goalsnya adalah profit sebesar-besarnya. Brand adalah goalsnya equity. Betul. Nah, ini yang terjadi kesalahan di teman-teman UKM yang tidak kurang memperhatikan atau mungkin belum aware sama hal-hal yang seperti itu. Betul. Misalnya nih, Kak, pernah saya lihat kasus juga ada produk misalnya dia bakpao kukus pertama di Indonesia. Itu kan harusnya itu kan tujuannya si perusahaan, bisnis goalsnya.
bakpao kukus pertama di Indonesia. Memperkenalkan kalau dia yang pertama. Yang jadi pertanyaan, terus kenapa kalau itu yang jadi pertama? Iya. Terus kenapa? Kalau pertama? Nah itu tidak clear di ranah brandnya Kak. Harusnya yang kita komunikasikan apa manfaatnya, apa benefitnya kalau dia misalnya bakpia kukus ataukah bakpao kukus pertama di Indonesia. Bakpao bakar. Misalnya bakpao rendah kolesterol. Nah itu kan menyangkut manfaat orang banyak Kak. Harusnya itu yang karena dikomunikasikan. Banyak orang yang mau makan itu tapi takut kolesterol misalnya. Meskipun saya tidak tahu itu bakpao mengejap. Ini hanya contoh. Ya contoh. Jadi banyak yang menganggap misalnya ada brand yang lain juga, kami adalah minuman terenak nomor 1 misalnya di Indonesia. Terus kenapa? Kenapa? Market, pasar, customer nggak peduli kalau kita nomor 1 Kak. Kalau kita juga belum buktikan. Kalau kita belum buktikan, yang mereka peduli adalah apa manfaatnya untuk kami. Kenapa harus yang jadi pertama gitu? Kenapa? Itu yang tidak terkomunikasikan. Nah kalau kita bicara tentang kesalahan di launching, itu termasuk kesalahan di launching karena salah satu ini kesalahan di launching karena mereka tidak berpikir sustainable. Mereka hanya menerapkan misalnya strategi yang ramai pada umumnya funneling. Funneling nggak salah. Itu funneling kan salah satu strategi yang talk-share juga kan. Kita pakai di digital marketing. Ya, digital marketing hebat-hebat. Tapi mereka hanya mampu mendatangkan, nggak mampu balikin customer Kak. Nah ini juga Kak, sebenarnya meskipun saya tadi bilang ini marketing hanya sampai mendatangkan customer, tapi kita juga lihat di sini Kak, kecanggihannya Dikmar misalnya. Kalau kita pakai Dikmar. Nah, mungkin digital marketing misalnya. Mungkin digital marketing ini juga kurang mampu membuild ataukah mengarahkan database-nya kita untuk terkumpul di satu tempat misalnya Kak. Untuk kita follow up balik, untuk di follow up lagi oleh sistem CRM-nya kita. Mungkin. Tapi balik lagi Kak, kalau mengharapkan customer balik lagi, itu tugasnya operation atau orang yang buat produk. Product development. Karena banyak di luar sana Kak, mereka bilang produk saya enak. Ya itu kata Anda. Belum terbukti. Berarti kalau anggaplah misalnya kita mau launching brand baru dengan outlet baru misalnya, berarti yang harus solusi buat teman-teman. Karena tadi kita bicara tentang kesalahan, solusinya mungkin di launching itu sebenarnya mudah, tinggal pakai iklan, selebgram dan lain sebagainya. Tapi SOP di operation juga harus diperhatikan. SOP di produk juga dan yang lainnya juga harus diperhatikan. Biar orang yang sudah datang mau balik lagi. Betul. Contoh yang pertama tadi, kita bukan tidak mau balik lagi karena produknya tidak bagus, tapi karena servisnya yang tidak bagus. Sama tadi saya nangkap di awal, Mas Farid bilang seperti ini. Banyak konten kreator atau selebgram dan semisalnya jago bikin konten yang estetik, tapi tidak mampu membuat call to action untuk bisa mendatangkan orang lebih banyak lagi. Betul. Mungkin saya sedikit kontra di situ karena konten kreator atau selebgram ini biasanya mereka bekerja sesuai dengan arahan atau brief dari si tim dari brand. Ya, betul, jadi bisa jadi bukan 100% kesalahan si konten kreatornya, tapi kesalahan tim yang tidak membuat brief pada saat launching outlet misalnya. Harusnya kan ada mungkin key message-nya seperti apa, call to action-nya seperti apa. Itu yang si tim dari brandnya tidak menjelaskan sama si selebgramnya, konten kreatornya seperti itu. Makanya ya anggaplah saya misalnya konten kreator ya, saya cuma mengerjakan tugas sebagai konten kreator. Iya, sebagai konten kreator seperti itu. Jadi ya sarannya coba juga timnya di brand diperhatikan seperti itu. Karena kebanyakan teman-teman pengusaha atau brand owner, mereka bangun tim ya sorry to say karena mereka sekedar membangun tim tapi tidak ada SOP yang jelas. Makanya tadi juga launchingnya kacau-kacau karena SOP anggaplah mungkin ada tapi SOP tidak tertulis. Tidak tertulis. Hanya bilang lakuin ini hanya gitu kayak. Dan kadang juga ada SOP-nya tertulis tapi tidak pernah diarahkan timnya untuk melakukan pekerjaan sesuai tidak SOP, pernah direpetisikan, tidak pernah diulang. Nggak pernah diulang. Itu juga kesalahannya. Ya solusinya SOP-nya dibuat, ditulis dan dijelaskan secara berulang ke timnya seperti itu. Jangan sampai si tim selalu disalahkan, ternyata cek per cek kalau kita mau evaluasi ternyata kesalahan selalu ada pada leader sebenarnya. Betul Kak. Itu. Nah di sini menarik Kak, leader sini nggak mampu mengkomunikasikan atau nggak mampu mendelegasikan atau sering kali terjadi Kak, nggak ada objektifnya dari sebuah campaign yang dijalankan. Nah, ini banyak kesalahan Kak, banyak kesalahan juga. Objektif atau goals itu
si content creator ini selalu menganggap hook atau key message itu atau key visual itu harus dalam bentuk tulisan. Oke, ternyata. Padahal nggak harus, Kak. Misalnya nih, Kak, saya mempersepsikan produk ini enak, itu saya dengan gini saja, Kak. Gitu saja ekspresi saya hanya gitu, Kak. Mimik aja. Itu kan sudah CTA, Kak. Itu sudah men-trigger customer bahwa ini enak. Misalnya kalau saya mau makan mie pedas, saya nggak perlu bilang ini pedas. Saya cuman itu kan itu kan mempersepsikan bahwa itu pedas. Jadi mungkin kalau itu saya sebut cara-cara agak kolot kalau menarik customer itu hanya dengan melalui tulisan ataupun promo. Saya sangat ingat, saya pernah baca buku, saya lupa judulnya mungkin apakah, tapi kalau nggak salah itu dibuat dari Seth Godin. Seth Godin bilang marketer yang hanya menarik customer lewat promo berarti marketer yang tidak kreatif, ide, tidak kreatif. Makanya Kak, brand-brand yang saya kerja sebenarnya ini saya agak kontradiktif juga. Kontradiktif bukan hal negatif banget sih Kak. Misalnya brand owner kabari saya bilang kenapa nggak pernah buat promo. Nah saya sengaja nggak buat promo karena saya mengajarkan customer si brand ini datang bukan karena ada promo. Betul. Bukan karena ada promo. Coba bayangkan Kak, tidak boleh bikin promo. Bukan tidak boleh, tapi mungkin jangan keseringan. Nggak masalah sih kan, nggak masalah. Karena apalagi dikhawatirkan itu tadi. Orang datang bukan karena loyal tapi karena promonya seperti itu. Nah, lagi-lagi Kak, loyal itu kan kalau sekarang di 5.0 itu kan loyal nggak kepake lagi juga. Ujung-ujungnya kan membentuk sebuah tribe. Meskipun ini agak lebar dikit tapi setiap campaign yang dilakukan Kak itu harus ada objektifnya. Misalnya Kak, harusnya goals brand ini adalah membentuk tribe community olahraga. Tetapi pesan yang disampaikan bukan demikian. Misalnya pesan yang disampaikan berbau otomotif misalnya. Itu kan beda Kak. Olahraga ekstrim. olahraga ekstrim. Yang ditunjukkan adalah ekstrimnya, bukan healthy-nya. Healthy karena sportnya itu Kak. Jadi itu mungkin perlu direview lagi Kak. Makanya brand guideline atau brand blueprint itu sangat penting dipajang. Mungkin di ruangan kreatif atau mungkin di ruangan para HO itu penting banget Kak. Supaya kita para divisi sama-sama ngelihat itu Kak. Jadi bukan hanya tugas marketing. Berarti balik lagi masalah brand, aktivasinya dan lain sebagainya itu bukan cuma urusan tim marketing dan kreatif tapi semua manusia yang ada di perusahaan. Meskipun prosesnya itu lebih besar di marketing Kak, karena tim marketing atau tim kreatif itu mereka yang mendeliver supaya lebih cepat sampai ke customer. Karena kalau mereka sudah berhasil menciptakan persepsi di benak market, di kepala market, tugasnya si operation adalah mewujudkan persepsi itu supaya positif. Ternyata janjinya benar. Jadi tugasnya si marketing itu membuat delivery proof untuk mereka percaya, tapi tugasnya si operasional itu atau mungkin tugasnya orang lapangan itu membuktikan. Membuat proofnya semakin proof lagi. Kayak contoh mungkin kita sering lihat konten yang memuji-muji customer service, security, tukang parkir dari sebuah bank. Betul. Yang ternyata mereka bahkan di level itu mereka ternyata bisa melayani calon nasabah sampai ke yang harusnya itu tugasnya hanya mengamankan. Hanya mengamankan, tapi dia bisa berperan sebagai customer service dan sebagainya. Dan itu mereka buktikan sampai ada audiens buat konten tentang itu. Berarti terbukti seperti itu. Mereka mampu membuktikan. Bahkan kalau misalnya kita nggak sebut nama brandnya di sini, pasti para penonton juga tahu. Bang, apa yang kita bicarakan. Pasti tahu Kak. Itu bukti itu bukti bahwa seorang di perusahaan atau leader itu mampu mengkomunikasikan sampai ke tim-tim bawahannya untuk mendeliver DNA perusahaan dengan baik ke customer. Karena tidak masuk akal kita bisa mendeliver itu ke audiens atau ke market kalau kita sendiri di internal belum paham. Betul. Makanya sebagian brand terutama teman-teman UKM ketika anggaplah mereka bikin promo apalah di momen-momen tertentu misalnya, masih banyak ternyata audiens atau customer yang lebih tahu kalau ada promo daripada timnya di kasir misalnya atau di bar misalnya seperti itu. Itu berarti karena memang
campaign mungkin atau promo itu cuman ada di manajemen, tidak terdeliver sampai ke betul timnya di bawah. Saya juga pernah melakukan kesalahan di brand yang saya buat dulu bareng kolega Kak. Itu brand kita persepsikan di positioningnya itu seolah ini brand untuk apa ya? Ceria. Untuk ceria misalnya, untuk siapapun. Tagline-nya saya masih ingat saya lupa dikit ya. Jelas eat different. Jadi seolah-olah makan itu kita jadi berbeda. Tapi perbedaan itu yang menyatukan misalnya. Nah, itu fatalnya Kak. Karena kita ciptakan itu untuk market, tetapi tim internal saya itu chaos Kak. Maksudnya chaos? Chaos, mungkin justru kami berbeda secara signifikan. Berbeda yang tidak menyatu gitu Kak. Maksudnya makanan internal ini sendiri tidak paham. Iya, internal sendiri tidak paham. Internal sendiri tidak mewujudkan perbedaan itu sebagai suatu something yang indah gitu. Perbedaan tidak menyatukan. Betul misalnya. Nah, internal kami sendiri yang tidak melakukan demikian. Gimana tidak kalau si customer ini tidak feel-nya juga nggak sampai Kak. Karena bahkan internal kami juga nggak nyampe feel-nya Kak. Nah ini juga kesalahan yang mungkin tidak disadari sama teman-teman business owner. Betul kesalahannya enggak. Harusnya dari dalam keluar. Iya, solusinya. Bukan dari luar ke dalam. Solusinya dari Farid. Ya kalau saya pasti mungkin kalau saya memposisikan sebagai leader itu kita harus menciptakan feel produk itu atau feel brandnya kita itu dari dalam Kak. Misalnya kalau kita memang menciptakan happiness atau friendly, berarti kita juga, saya sebagai manajemen harus melakukan demikian. Agar orang-orang yang di dalam juga ketika keluar itu mengkomunikasikan demikian juga Kak. Misalnya Apple misalnya Kak. Steve Jobs kan mungkin dengan tagline-nya think different atau mungkin dengan visinya turut ikut andil kepada dunia untuk membantu berubah menjadi lebih baik misalnya Kak di ranah teknologi. Nah dia wujudkan kepada tim-timnya yang hebat-hebat Kak. Tim-tim yang hebat, tim-timnya solid, tim-timnya juga yang sangat kreatif, itu kan diwujudkan sampai di timnya. Sampai ke produknya yang sangat-sangat kreatif Kak. Bahkan sepeninggal Steve Jobs masih berjalan seperti itu. Betul. Bahkan si pemilik Walmart juga, saya lupa namanya. Walmart kan dipersepsikan supermarket yang murah. Jadi setiap HO-nya atau para leadernya itu wajib memakai kendaraan yang keren. Tidak mewah kan. Tidak mewah, mungkin penampilannya santai, tidak ada yang glamor, supaya ketika market juga ngelihat kita para manajemen, wow ini sangat merakyat misalnya. Itu berarti bicara tentang employee brand dan personal brandnya. Diwujudkan dari dalam keluar Kak, bukan dari dalam seolah-olah ini brandnya bagus, happiness, tapi ketika sampai di lapangan, ketika sampai di outlet itu tidak mencerminkan brand. Itu, Nah tambahan mungkin dari saya, kalau untuk teman-teman UKM untuk bisa bikin visinya terdeliver sampai ke audiens ya harus tertulis dan dideliver dulu ke internal. Berulang-ulang baru ke luar, seperti itu. Betul. Seperti itu. Bukan fokus ke audiens tapi ternyata internalnya kacau seperti itu. Betul. Berarti penting ya SOP tertulis. Penting. Dan dikomunikasikan dengan baik. Bukan pada saat mau launching saja atau pada baru saat momen-momen tertentu seperti itu. Nah itu keren sekali. Mungkin insya Allah mungkin kita di episode selanjutnya bisa sharing lagi tentang, kalau kesalahan mungkin banyak sekali. Banyak sih Kak. Tapi ya harus kita share ke teman-teman biar teman-teman UKM juga bisa jadi lebih maju lagi. Iya. Mungkin sih yang tadi saya bilang di awal Kak, mungkin bukan pure kesalahan, tapi belum dilakukan. Karena kita sadar bahwa banyak konten kreator yang jago-jago amat, banyak Kak. Semoga setelah ini bisa dilakukan. Oh ya, kita juga ada kelas kalau teman-teman pengusaha mau ikut belajar strategi launching yang bukan cuman rame pada saat launching, tapi ada repeat order, repetition setelahnya. Teman-teman bisa klik link di bio mungkin atau di deskripsi. Di situ bisa belajar langsung strategi launchingnya biar rame bahkan setelah launching. Karena kita juga sudah buktikan itu di beberapa brand ya. Dan alhamdulillah rame pada saat launching dan terjadi repeat order setelahnya. Silahkan teman-teman belajar di situ biar kita semua sama-sama jadi lebih baik insya Allah. Oke, cut.